Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nah, digabung aja. Digabung satu sini atau satu sini aja nak. Biar sini aja nak. Nah, sini aja biar kamu muncul di TV. Yalah. Oke. Mana lagi? Kenapa? Pada bersepatu loh, bersepatu kah? Kenapa? Itu bersepatu. Eh, perkenalkan ya, nama saya Arif Budiman. Saya staf pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis ULM. Kalau boleh tahu nih adik-adik ini dari fakultas mana? Semuanya MIPA. Ya nih, perikanan ada. Oke, Piiwakan ya. Oke, 2, 4, 5, 10, 13. Ini maju lagi, maju. Ini di depan nggak? Yang perempuan di depan. Ayo, di belakang nanti karena kelihatan. Oke, sebelum sesinya kita mulai, saya ingin bertanya dulu. Sudah ada usahanya atau belum? Belum? Ada, sudah. Yang belum angkat tangan? Harus ada usahanya ya. Minimal nanti ada marketing plan-nya dan lain-lain. Sudah ada mikirkan belum? Apa? Keripik? Keripik terong. Oke. Eh, keripik terong ya. Keripik terong mungkin agak lembek nanti ya. Sudah dicoba keripik terong? Jadi begini, sebenarnya wirausaha ini kan kalau menurut saya kalian harus membuka wawasan. Jangan hanya terfokus kepada makanan. Ya. Coba dong berpikir misalnya ke arah startup teknologi. Ya. Startup teknologi jangan hanya makanan dan makanan. Itu artinya kalau UMKM itu kelasnya paling level paling bawah. Ya kastanya paling rendah. Ya coba kita berpikir bagaimana menciptakan startup teknologi. Walaupun misalnya hanya masih sebatas ide. Ya karena startup teknologi itu kan harus nanti membuat aplikasi. Ya kan, kemudian yang lain. Nah, bisa nggak terpikirkan seperti itu? Ya. Nah, tentu saja sebelum startup teknologi itu tercipta, kalian harus melakukan yang namanya tadi adalah sesi hari ini adalah market pasaran. Bagaimana caranya menciptakan sebuah startup teknologi? Nah, itu yang menjadi tantangan buat kalian. Kalian harus riset. Ya. Kalian harus riset. Ya, seperti itu. Uh, mungkin kalau kalian pernah mendengar ada e-fishery, kemudian Aruna, ya coba nanti di search e-fishery, Aruna itu. Nah, Bapak akan menceritakan ya tentang Aruna. Aruna itu startup teknologi. Jadi 3 orang tadi mahasiswa, kemudian 3 orang mahasiswa ini. Kawan-kawan nelayan Aruna di seluruh wilayah di Indonesia, terima kasih karena sudah menjaga kesehatan agar tetap bisa saling produktif di masa pandemi ini. Tidak ada usaha yang sia-sia karena ketika kita menjaga kesehatan diri sendiri, kita juga menjaga kesehatan teman-teman agar bisa terus melaut. Terima kasih juga karena sudah terus membantu menghasilkan produk-produk perikanan yang berkualitas sehingga semakin banyak orang yang puas dengan produk-produk Aruna dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Kawan-kawan nelayan di seluruh Indonesia yang kami banggakan, adanya pandemi COVID ini tidak menghalangi semangat Aruna untuk bersama dengan kawan-kawan nelayan yang terus bergerak, yang terus bergerak selama masa pandemi. Kami dari Aruna akan terus berusaha
Oke, stop. Jadi Bapak ingin menceritakan nanti kalau kalian punya waktu coba di sejarah Aruna dan lain-lain. Jadi Aruna ini 3 orang mahasiswa, itu mereka semuanya tinggal di pesisir. Ada pesisir Pekalongan, Balikpapan, satunya Bapak lupa ya. Nah dia tuh sedih melihat nelayan itu di bawah garis kemiskinan. Nah lalu mereka menemukan sebuah aplikasi startup teknologi yang membantu nelayan itu menjual produk mereka. Ya, jadi hari ini nelayan dapat ikan, kemudian dia taruh di tempatnya Aruna, Aruna yang akan memasarkan. Ya, jadi kayak restoran dan lain-lain itu tinggal mengambil aplikasinya di Aruna. Ya, bahkan di pesisir Jawa itu semua sudah dikuasai Aruna. Jadi tidak lagi orang harus ke tempat pelelangan ikan misalnya, atau tidak harus lagi datang melalui calo-calo atau maklar, lalu hanya melalui Aruna. Nah, yang pertama kali adalah kita lihat dulu permasalahannya ini apa. Ya, ini sudah jauh levelnya di atas tadi abon ikan. Ya, kalau abon ikan hanya konsumsi masyarakat saja, ini sudah seluruh Indonesia Aruna ini. Nah, dia mempertemukan antara nelayan dengan orang-orang yang perlu ikan. Perlu ikannya seperti apa? Nanti dia tinggal diklik saja, dilihat-lihat ikannya seperti itu. Dan bahkan Aruna ini menunjukkan bahwa dengan startup itu mereka bisa meningkatkan taraf hidup nelayan. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah bisakah kalian berpikir untuk out of the box? Berpikir lebih broad minded, ya. Produknya bukan hanya produk makanan. Saya mendapatkan di Banjarmasin kemarin keripik singkong, kemudian apalagi keripik singkong, kemudian ada apa ya? Kemarin itu nugget vegetarian, ya. Itu levelnya the lowest level yang paling rendah. Ya, coba tantang diri kalian, saya yakin pasti bisa. Cuman kalian saja belum pernah melihat-lihat seperti ini, ya. Belum pernah coba misalnya yang orang teknik, saya ini perlu tukang. Ya, saya ini perlu tukang. Tapi bagaimana saya mencari tukang di Banjarbaru ini saya tidak tahu. Ya, tapi adakah misalnya sebuah marketplace atau jasa tukang itu ada dalam sebuah startup aplikasi? Ya, jadi tukang itu terregistrasi dalam sebuah portal, kemudian di situ ada biodatanya, keahliannya, penawarannya berapa. Kemudian saya punya pekerjaan nih, mau merenovasi WC, ya. Jadi tukang akan membidding, tahu bidding kan? Melelang. Ya, saya ada pekerjaan WC ukuran kali begini, kali begini, kali begini. Kira-kira berapa upahnya, kemudian dan lainnya. Ya. Jadi tukang bisa ikut bidding di dalamnya, lelang di dalamnya, atau saya mencari tukang yang ada spesialisasinya. Jadi ada 2 tipe. Bisa dibiddingkan proyeknya, ya dilelangkan proyeknya, atau saya mencari tukang yang sesuai seperti katalog. Ya. Kalau saat ini saya mencari tukang ya, misalnya Pak Apip ada kenalan, Pak Apip ada punya kenalan tukang nggak? Saya telepon, iya kan? Nah, tidak tahu, tidak pernah ada kualitasnya dan lain-lain. Ya, ini lebih challenging untuk anak-anak teknik, iya kan? Jasa arsitek yang mungkin bisa menjadi problem solving untuk saya masyarakat yang saat ini. Tentu saja kalian harus melakukan namanya market research terlebih dahulu. Ya, kegunaannya apa? Tukangnya nanti kalau yang terregistrasi di situ akan membayar misalnya fee sekian. Tetapi tukangnya nanti akan kita sertifikasi. Ada ikut pelatihan di balai BLK misalnya. Dan banyak lagi sehingga tukang itu juga terstandarisasi. Yang ikut portal adik-adik semua juga terstandarisasi.
Pernah tidak terpikirkan seperti itu daripada bikin saingannya Haji Kadap misalnya. Iya kan? Atau bikin lagi saingannya Kai Ikin misalnya. Iya kan? Kalian mahasiswa, coba kalau kalian ke Jawa, habis sudah kalian dibabat. Ide-ide mereka sangat liar. Ya, ide-ide mereka sangat liar dan itu bisa kita pakai. Kalian tidak bisa bikin aplikasinya, tapi ide yang genuine itu yang susah yang didapatkan. Anak-anak MIPA dari Ilkom bisa bikin aplikasi, tapi idenya itu belum tentu mereka dapat. Ide untuk problem solving itu ada dari kalian. Ya, seperti itu. Jadi coba di challenge, ditantang kalian itu biar bisa apa ya, membuat sebuah breakthrough atau gagasan yang luar biasa. Ya. Kalau Anda perhatikan Gojek itu sebenarnya sangat simpel, ya kan, menemukan antara orang yang perlu jasa dan yang punya kendaraan. Kalau bahasa hulu sungainya Gojek itu hanya apa? Pembelantikan aja. Tahu pembelantikan lah? Apa bahasa kampungnya kalau pembelantikan? Apa? Ya itu apa? Iyalah pembelantikan apa bahasanya kira-kira yang lebih sederhananya? Hah? Maklar adalah. Nah, maklar. Siapa tahu ada yang kenal pembelantikan? Iya. Inya itu hanya membelantiki orang yang perlu makan. Iyalah. Asalnya kan cuma Gojek kan. Yang perlu jasa dan yang perlu gawian. Betul tidak? Dan dua-duanya dikutip. Ya, Anda sebagai pengguna dikutip 1.000 biaya aplikasi, yang punya kendaraan dikutip 20%. Kiri kanan dapat. Nah, itu maklar yang hebat. Iya loh. Dari penjual dapat, dari pembeli dapat. Kanyangnya. Nah, iya. Pertama-tama dia bakar duit memang. Wah, gratis, gratis. Sekarang Anda butuh dan perlu. Ya kan? Siapa yang sekarang yang tidak bisa hidup tanpa Gojek? Coba. Ya, saya ketinggalan kunci saja pakai gosen. Daripada saya bolak-balik, iya kan? Saya gosenkan saja 10.000, iya kan? Daripada saya balik lagi berapa waktu yang terbuang, ya kan tuh? Gosenkan saja. Nah, ini problem solvingnya kan kelihatan. Pertanyaannya untuk adik-adik semua, sudahkah kalian menemukan permasalahan yang ada di sekitar kalian yang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing? Ya, anak-anak arsitek, sekarang kalau saya mau desain rumah saya takut-takut datang ke arsitek, ya jasa itu jangan-jangan mahal, iya kan? Oh jadi orang takut. Yang cari tukang tadi ini pengalaman pribadi ya. Saya cari tukang di Banjarbaru ini sulitnya setengah mati. Ya, kecuali saya ada orang lihat bangun rumah, kemudian pekerjaannya pindah bagus-bagus saya singgahi. Coba kita pernah tidak memikirkan ada portal ya, ayo tukang gitu. Nah, iya kan? Atau apa terserah saja. Ya tentu saja harus diedukasi. Belum tentu tukangnya punya HP. Iya kan? Belum tentu tukangnya bisa untuk menginput data-data mereka. Ya. Kalau kalian lihat sekarang di Jawa itu yang paling laku sekarang adalah aplikasi Mamalia kalau tidak salah. Itu untuk mencari kos-kosan. Ya, kos-kosan sampai ke Banjarmasin itu ada. Ya, kos-kosan. Jasa kos-kosan saja. Daripada kalian kujuk-kujuk ke sana kemari berkeliling, setiap rumah ditakuni, adakah ini yang kosong, ada kenapa tidak pakai aplikasi? Jasa kos-kosan, coba search saja, di-download di App Store. Ada. Ini menunjukkan apa? Kita melihat dulu, kita meriset apa sih kebutuhan yang diperlukan saat ini. Ya, jadi jangan kita berpikir hanya makanan, makanan dan minuman. Ya, masih banyak lagi kesempatan yang lain. Ya saya tidak melarang kalau adanya bisnisnya misalnya tadi terong, keripik terong itu cukup menarik karena terong adalah salah satu makanan yang bergizi misalnya. Problem solvingnya apa? Misalnya banyak di Kalimantan Selatan adalah stunting, ya kan? Nah, makanan terong mungkin bisa bermanfaat, tetapi
Alangkah mungkin bisa naik kelasnya kalau kita mainkan yang lebih besar lagi. Ya, yang mungkin bisa dipakai di seluruh Indonesia misalnya. Ya, aplikasi cari tukang misalnya itu kan bisa dipakai di seluruh Indonesia berdasarkan lokasi misalnya Anda punya di Banjarmasin, tinggal dipilih kota dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu contoh. Tapi sekali lagi Anda harus melakukan riset. Ya. Karena topik kita hari ini adalah marketing research. Saya kirimkan dulu ya bahannya. Ke Canui Kak. Siapa nih operatornya? Ya. Bentar ya. Oke ya. Apalagi kira-kira? Kami di inkubator bisnis ada namanya Sobat Masjid. Ya, aplikasi Sobat Masjid. Nah, 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 itu mungkin bisa dipakai sebagai contoh. Ya, bagaimana mereka bisa berpikir kayak gitu. Ya, bagaimana bisa menemukan ide seperti itu. Ya, idenya itu yang penting. Ya, kenapa bisa termunculkan ide Sobat Masjid? Ya. Atau aplikasi yang lain. Jadi kan bisa dikerjakan oleh 2-3 orang. Ya, dan bisa masih berupa prototipe atau juga masih merupakan ide. Tetapi idenya sudah bisa divalidasikan. Ya, kuncinya seperti itu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang marketing research. Ya, jadi habis ini nanti kita akan membentuk kelompok. Ya, kemudian nanti kita generating ideas-nya. Ya. Kira-kira setelah tadi saya gambarkan, ya, mana nih Pak Apip? E-fishery adalah e-fishery. Contohnya, kita tahu lah e-fishery. Nah, coba cari e-fishery supaya mereka bisa tahu juga. Nah, tadi Aruna ya. Sekarang e-fishery. Ini yang anak-anak perikanan. E-fishery itu adalah sebuah startup teknologi yang berbasiskan piiwakan. Ya. Dia ceritanya begini, melihat orang memberi iwak itu dilempar. Ya loh. Peletnya tuh dilempar. Nah, pagi, siang, malam. Pernah lihat enggak kalau kalian ke Bincau itu kan memberi makan. Nah, ternyata dari hasil studi mereka, pelet yang dilempar itu hanya 60% dimakan oleh ikan. 40%-nya larut di dalam air. Ya, 40% itu bisa ya terbuang pakan. Kalau terbuang pakan apalagi hilang duit. Iya kan? Dan ikan yang diprediksi itu tidak besar. Ada contohnya? Nah, ini kita dengarkan. Kita dengarkan ya. E-fishery. Ikan adalah salah satu sumber makanan kaya nutrisi yang baik untuk kebutuhan tubuh dan dapat diolah menjadi aneka macam hidangan lezat. Secara umum, kandungan nutrisi dari ikan terdiri atas protein, vitamin-vitamin, dan kalsium yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Selain kaya akan kandungan nutrisi, secara ekonomis, proses produksi ikan juga lebih hemat dari segi pemeliharaan bila dibandingkan produk sumber protein lainnya. Secara umum, proses budidaya ikan air tawar dimulai dari menyiapkan kolam budidaya, pemilihan bibit, pemeliharaan, dan panen. Dari proses-proses budidaya ikan air tawar tersebut, proses pemeliharaan merupakan proses yang memakan waktu, tenaga, dan biaya yang paling besar. Sebagian besar proses budidaya ikan masih menggunakan teknologi sederhana yang membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Untuk mencapai efisiensi dalam proses budidaya ikan, teknologi dibutuhkan untuk membantu para peternak menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Untuk menjawab masalah ini,
E-Fishery hadir sebagai solusi yang menghadirkan teknologi dalam proses Teknologi budidaya memakan ikan dengan 3 produk unggulan, yaitu E-Fishery Smart Feeder, Farm Management System, dan Fish and Fresh. Dimulai dari tahun 2013, E-Fishery yang diinisiasi oleh Gibran Huzaifah bersama Krisna Aditya berinovasi dengan mengembangkan E-Fishery Smart Feeder yang merupakan alat pemberi pakan otomatis berbasis aplikasi sehingga dapat memberikan data secara aktual dan juga mempermudah pengelolaan pemberian pakan. E-Fishery terus melakukan inovasi dengan mengembangkan Farm Management System sebagai produk untuk membantu para peternak mengelola kegiatan budidaya ikan menjadi lebih mudah. Dan Fish and Fresh, produk lain dari E-Fishery yang menjadi sarana menjual ikan bagi para petani ikan yang dapat langsung diakses oleh konsumen secara langsung melalui internet. Petani pun dapat memperoleh keuntungan lebih besar dan konsumen dapat menyantap ikan lebih segar langsung dari petani ikan. Keseriusan E-Fishery untuk mendukung kemajuan teknologi dalam proses budidaya ikan air tawar kembali ditunjukkan dengan turut berkolaborasi dengan pemerintah, perusahaan-perusahaan lain baik milik swasta maupun negara, serta institusi pendidikan untuk mewujudkan Desa Inovasi Perikanan yang dimulai dari Desa Puntang, Losarang, Indramayu. Dengan membangun ekosistem serba digital yang dimulai dari permodalan, teknologi, pembinaan, pusat pembelajaran, hingga pemasaran, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatnya PDRB daerah dan NTPI. Semua produk dan inovasi yang terus dilakukan E-Fishery sampai saat ini merupakan bukti dari komitmen E-Fishery untuk terus menciptakan teknologi yang mampu mendorong kesejahteraan petani dan memaksimalkan potensi budidaya ikan air tawar di Indonesia. Ya, sederhana ya, dia melihat ketika memberi uang itu banyak yang terbuang, ya. Dan ini masih belum lengkap karena waktu itu saya ikut presentasinya. Pertama kali mereka itu bukan ikan ini, tapi adalah udang, ya udang. Ya, yang pertama kali mereka bikin itu adalah tentang udang, waktu itu memberi makan udang. Nah, waktu itu udang ini diukur, ya terutama ini masih belum lengkap alatnya, ya dia masih sembunyikan nih, ya. Udang itu suhu airnya diukur, ya suhu airnya diukur, kemudian kecepatan arusnya diukur. Karena ketika suhunya dingin, udang itu lebih banyak makan dibandingkan ketika airnya lebih hangat, ya. Nah kalau tadi ya hanya sebagai gambaran simpelnya saja, ya. Nah, itu dilihat oleh mahasiswa, ya mahasiswa perikanan yang merasa ada memang masalah di masyarakat. Jadi kalian itu harus lebih peka sebenarnya melihat apa yang ada di masyarakat. Apa yang terjadi. Ya seperti saya, seperti orang-orang yang ada di masyarakat itu apa sih kebutuhannya? Ya. Sehingga muncullah ide seperti itu. Ya, cuma tidak setiap ide bisa dimatangkan menjadi sebuah aplikasi. Ya, tidak setiap ide bisa dimatangkan menjadi startup bisnis. Karena apa? Karena ini bisa menguntungkan atau tidak. Ya, itu namanya validasi ide nanti. Ya. Nah, jadi cuma pertanyaannya adalah sekali lagi kalian harus berpikir lebih keras. Ya kan? Lebih keras kan? Kemana-mana melihat di meradar, ya kan, melihat apa sih, ya atau kebutuhan kalian sendiri, ya bukan main-main simpel saja. Oh, saya bikin saja usaha acil ikin. Nah, kan ada kai ikin kan, dan nini ikin. Nah, atau saya bikin saja haji terang, ya kan, saingannya haji kadap, ya kan. Nah itu kan artinya tidak terlalu berpikir kan? Tidak terlalu berpikir. Saya challenge ya di Banjarbaru ini bagaimana bisa memunculkan ide seperti itu. Ya. Caranya
harus sering-sering browsing startup di Indonesia apa saja nama-namanya diliatin, ya diamati, ya kan. Kemudian diperhatikan. Kemudian lihat sekeliling Anda, apa sih masalah yang terjadi, ya. Itulah namanya research, marketing research, ya. Sekarang kita melihat riset potensialnya apa sih di Banjarmasin ini yang diperlukan orang saat ini apa sih? Ya, kalau mau melawan Gojek sama GoFood ya sulit, iya kan? Berapa kali saya amati ada ojek lokal, wah nggak bakalan. Karena ekosistem Gojek itu sudah sangat kuat, ya kan? Ada saya pernah melihat aplikasi Gojek Syariah, ya kan? Ada berapa kali saya lihat. Tapi seberapa rasional kita, ya orang yang akan memakai Gojek Syariah siapa? Perempuan. Berapa rasional dia? Berapa presentasi? Akhirnya gagal juga. Nggak bisa. Ya kan? Seperti itu. Nah ini tugas kalian untuk memikirkan apa kira-kira yang menjadi tantangan untuk kedepannya. Yang bisa membantu masyarakat, ya, membantu masyarakat memecahkan masalah mereka. Sudah 2 startup yang sedang naik daun, ya naik daun. Mereka sudah mendapat suntikan dana dari Transgen, ya, sudah mendapatkan validasi seri A, ya, dalam istilah-istilah startup itu banyak ya. Ya ini mereka tinggal mengembangkan. Ya ujung-ujungnya coba lihat tadi ekosistemnya tadi, Canut, yang terakhir tadi gambar tadi, ya. Yang gambar tadi yang ada, bukan, next. Nah, akhirnya kan seperti ini. Saya juga bilang tadi, kalau tadi mencari tukang tadi kan seperti ini. Kita harus membina tukangnya. Mana ya? Nah, tukangnya harus dibina. Tukangnya dibina bagaimana? Ya mendapatkan sertifikasi. Tukang sekarang mana ada sertifikasinya? Iya kan? Kemudian dibina apa? Dibina dia menggunakan teknologi. Nah, teknologi. Ya. Tukang perlu modal. Beli katam, beli macam-macam. Kita siapkan dengan bantuan perbankan. Ya kan? Inovasi tukang di Banjarmasin. Wah, iya kan? Meningkatkan taraf hidup para tukang. Ya kan? Selama ini tukang apa gawiannya? Gajinya hanya gaji harian. Habis gitu-gitu aja. Iya kan? Dan tergantung mandornya. Ya kan? Kalau mandornya baik bisa dapat gawian, bisa kada. Ya. Ini inovasi tukang market ya, salah satunya saya akan mencari tukang. Ya kan? Orang yang akan membangun rumah, wah banyak sekarang. Ya kan? Orang yang akan merenovasi, misalnya kerusakan kecil saja membaiki jendela atau pintu. Nah, ngalih sekarang mencari tukangnya. Ya kan? Tukang kayu. Jadi diklasifikasikan nanti ada tukang kayu, tukang batu, tukang lemari dan lain-lain. Itu yang sangat sederhana. Ya, yang sangat sederhana mengenai i-tukang. Nah, i-tukang, ya kan? Istilahnya, ya. Bagaimana kalau jualan dengan kerupuk tadi ya jelas ini lebih bergengsi, ini bisa dipresentasikan. Iya kan? Di digital talent, di macam-macam, ya. Karena apa? Secara ekosistem dia lebih menarik. Banyak investor yang mau datang, ya. Tentu saja dimulai dari what is the problem? Apa problem yang ada di masyarakat yang akan dijawab oleh temuan adik-adik semua. Bisa tidak? Kira-kira? Eh? Bisa? Bisa atau tidak bisa? Atau tidak bisa atau gimana kira-kira? Silakan kalau mau bertanya silakan. Ya silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan masih diklarifikasi, ya. Atau saya terlalu advance, tantangannya terlalu tinggi. Eh? Karena kalau hanya
Ya, jualan keripik singkong, kemudian burger vegetarian, apalagi ya kemarin itu ya, burger vegetarian itu biasa, B aja, B aja. Terus terang B aja. Saya sebagai evaluator, kurator itu tidak berselera. Ya, karena itu 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Tanpa kalian pun ada sudah acil-acil yang ada di ganggang sudah mengganggu itu. Iya kan, tanpa perlu ikut wirausaha muda juga sudah bisa. Ya, sekarang kalian yang berbasiskan pengetahuan, mahasiswa yang bisa dimodali, kenapa tidak mengambil porsi yang lebih besar yang bisa membuat kalian menjadi tertantang. Ya, ada sentuhan teknologi di dalam. Ya, seperti itu. Robot trading misalnya. Nah, bisa juga kan? Ya, misalnya. Oke, yes Anut, kita lanjutkan. Hari ini hari Jumat ya, jadi mungkin kita akan lebih cepat. Next, Anut. Lajuan. Ada anunya kah? Oke. Riset pemasaran adalah pengumpulan, pencatatan, dan analisis data secara sistematis tentang masalah yang berkaitan dengan pemasaran barang dan jasa. Jadi kalau kalian sudah mempunyai usaha, misalnya kayak tadi keripik terong, kemudian tadi mengenai aplikasi e-tukang, harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Ya, jadi misalnya tadi kita berbicara e-tukang, itu mau nggak tukangnya join? Ya kan? Kalau tidak mau kenapa? Kemudian kalau tidak bisa, apakah kita mau melatih mereka? Dan bagaimana si tukang ini terbiasa untuk menawarkan dirinya, ya, untuk menawarkan dirinya, ya seperti itu. Karena Gojek itu saja masuk ke Indonesia itu penetrasinya tidak semua orang mau, ya apalagi yang tua-tua, ya karena kita tahu kadang tukang ini juga tua, gaptek. Ya. Lalu jawaban yang tukang itu nanti, aku tanpa aplikasinya sudah kepayuan ya. Nah, ayo ngapain lagi? Kita berbicara bukan hanya kepayuannya, tetapi meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, jadi meningkatkan taraf hidup mereka itulah ya akan dijawab dengan penggunaan aplikasi tadi. Bukan hanya mencari pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan tanpa aplikasi pun bisa misalnya, iya kan? Karena demand dan supply tukang dengan pekerjaan itu tidak equal. Lebih banyak orang yang mencari tukang daripada pekerjaannya. Ya, seperti itu. Oke, next. Riset pemasaran memfokuskan dan mengatur informasi pemasaran. Ya, jadi ini kalau seandainya produknya sudah ada ya. Jadi produknya sudah ada dan kita akan lihat ya apakah produk tersebut bisa diterima dengan baik di pasar. Ya, siapa kompetitor Anda? Berapa harga jual yang layak? Kemudian bagaimana kemasannya, bagaimana rasanya dan lain sebagainya. Itu kalau produk. Sedangkan kalau jasa, bagaimana pelayanannya? Pelayanannya memuaskankah atau tidak? Ya, sehingga ini bisa menguntungkan bagi adik-adik semua. Supaya apa? Supaya bisnisnya tetap bisa jalan. Ya, supaya bisnisnya tetap bisa jalan. Ya. Adik-adik ini rata-rata di Banjarbaru anak kos atau rumah sendiri atau ikut orang tua? Oh, kos ya. Sudah keliling-keliling? Ya. Di Banjarbaru ini setiap bulan itu ada coffee shop baru. Setiap bulan. Ya, kalau kalian tahu ya, di setiap ganggang itu ada muncul coffee shop baru. Ya, ada Kala, ada Tujuh, hanya tidak ada Tujuh saja. Ya, macam-macam pokoknya. Ya, itu di Banjarbaru ya. Saya suka berkeliling di Banjarbaru. Tetapi setiap bulan juga banyak yang kolaps. Ya, betul.
Usianya paling lama 3 bulan, investasinya sudah 50, ratusan juta. Ya, usianya paling-paling 2 bulan ketika berusaha, ya akhirnya apa? Blok, mati. Karena dia tidak mau berdarah-darah. Ya, bayangkan mesinnya saja, mesin coffee shop itu yang ngancak di press-press itu yang paling murah benar itu sekitar 20 sampai 40 juta. Ya, belum lagi membimbing apa desainnya, kursinya dan lain-lain. Jadi 100 juta itu sangat minim ya. Dan belum tentu 1-2 bulan ramai. Ya, ya karena apa? Bisnis mereka tidak memakai market research. Dia membangun bisnis mereka hanya pakai perasaan. Dia membentuk toko itu hanya kelebihan duit. Ya, hanya ego semesta tanpa melakukan riset pasar. Ya, dia tidak tahu siapa sih customer mereka, siapa sih kompetitor mereka. Ya akibatnya apa? 2 bulan ya penerimaan sedikit, gaji pegawai lumayan, sewa gedung ada, bayar listrik, dia tidak tahan lagi berdarah-darah, bulan ketiga tutup. Ya, lihat saja kalau Anda jalan-jalan seputar Banjarbaru. Jadi bisnis kopi itu kejam. Ya, bisnis kopi itu kejam. Ya, coba Anda lihat ya. Karena apa? Mereka tidak melakukan riset pasar yang ya baik. Ya. Dia tidak melihat ya berapa sih jumlah penduduk Banjarbaru? Berapa sih yang minum kopi? Berapa sih daya beli mereka? Ya. Siapa sih yang minum kopi sehari hari dengan harga 31.000 atau 41.000 sehari? Siapa? Ya, mending minum ice saja. Ya, murah 5.000. Ya kan? Atau minum kopi kapal api habis itu dikocok keluar juga bubble-nya. Iya kan? Gelembungnya. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian jawab sebelum membangun sebuah usaha. Next. Ya. Pemasaran yang sukses membutuhkan informasi pasar yang tepat waktu dan relevan. Ya. Jadi kalau kalian ya tadi ada keripik terong, kita harus search dulu adakah kompetitor kita yang sejenis. Ya. Adakah keripik terong yang ada di pasaran ini? Kalau saya tahu ada keripik apa ya? Daun-daun itu. Bayam. Nah, ada keripik bayam. Kemudian keripik-keripik yang lain. Nah, kalau keripik singkong banyak ya kan di dekat bundaran itu ada macam-macam rasanya. Mungkin keripik terong baru dia yang punya ya, seperti mungkin ya. Oke. Kemudian kita lakukan lagi berapa sih harga pasar mereka? Dijualan berapa? Ya itu penting untuk diketahui. Next. Riset pemasaran bukanlah ilmu yang sempurna, ini berkaitan dengan orang-orang dan perasaan dan perilaku mereka yang terus berubah yang dipengaruhi oleh faktor subjektif tak terhitungnya. Untuk melakukan riset pemasaran harus mengumpulkan fakta dan opini. Ya, jadi ingat ya, fakta dan opini. Berarti kita bertanya kepada responden. Ya, kita bertanya kepada responden. Ya, kita bertanya kepada responden bagaimana rasanya keripik terong ini. Apa kekurangannya dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita harus membangun analisisnya seperti itu. Lanjutkan Jane. Next. Ya. Riset pasar akan mengidentifikasi tren yang mempengaruhi penjualan dan profitabilitas. Ya. Misalnya riset pasar mengenai orang itu berbelanjanya kebanyakannya online kah offline? Kalau online
Golongan usia berapa? Ya, golongan usia berapa? Jangan-jangan hanya seperti kalian tahu generation Y kan? Gen Y. Ya, kalian kan dikategorikan sebagai Gen Y dan Gen Z. Lalu bagaimana generasi sebelumnya? Orang tua Anda, bapak Anda, opa, oma, ya kan? Kalian tahu pasar Sudi Mampir tidak di Banjarmasin? Atau pasar Cempaka? Hah? Pasar Sudi Mampir atau Cempaka? Tahu nggak? Tahu ya? Itu pasarnya saya prediksi 2 sampai 5 tahun lagi akan tutup. Ya, dulu ya 5 tahun belakangan itu kalau hendak hari raya, jangan pernah coba datang ke situ. Hendak hari raya, bekajal. Iya kan? Aduh, orang apa mau beli baju, beli kain seminggu sebelum hari raya, jangan coba-coba datang ke situ. Ya. Sekarang, oh jangan harap seperti itu bisa terulang kembali. Ya. Yang ada sekarang, kalau mendekati hari raya, siap-siap kiriman Anda terlambat. Kalau Anda belinya kurang dari 1 minggu. Karena semuanya ada online. Ya, jilbabnya online, busana muslimnya online, kuenya online. Ya, apa mereka itu 2 sampai 5 tahun lagi hanya tinggal sejarah. Ya, karena pergeseran tren orang berbelanja. Ya, pergeseran orang berbelanja itu menyebabkan apa? Menyebabkan pola perilaku orang berbelanja berubah. Jadi kalau kalian saban sore melihat ada orang ya yang jualan kerupuk di pinggir jalan, itu mungkin hanya mereka tidak membaca peluang pasar. Ya, peluang pasar bahwa tren pemasaran itu berubah. Anda saja kalau mager saja pakai GoFood, iya kan? Mending rugi 10.000 katanya daripada membasuh sepeda motor, licak, iya kan? Ini masih bisa sambil main game online, Gojek, ya tok 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 tok, iya kan? Ya kan masih bisa coba kalau Anda keluar ya, Anda masih rugi 10.000 ya daripada Anda pergi ke warungnya mana antri lagi, iya kan? Iya belum tentu ada busi habis ya kan? Mending saja GoFood ya. Nah, ini sudah terjadi pergeseran. Ya pergeseran pattern atau perilaku seseorang. Jadi harus diperhatikan dengan baik-baik. Mengapa? Karena kalau faktor itu dilupakan, maka bisnis kalian tidak akan sustainable. Kemudian lagi melihat strategi pasar pesaing. Nah, strategi orang jualan seperti apa? Ya, orang jualan seperti apa? Misalnya kalian pernah dengar istilah FOMO tidak? FOMO. FOMO itu artinya fear of missing out. Orang takut kehabisan. Ada sebuah benda, produk, kemudian orang takut kehabisan, maka dia rela antri. Berjubel antri. Ya, itu banyak terjadi, memang diciptakan seperti itu supaya apa? Orang itu jadi penasaran. Ya, jadi orang ingin membeli produk itu. Ya, pernah Anda lihat dengar kasusnya BTS dengan McDonald? Pernah nggak mendengar? Ya, BTS dengan McDonald. Ada paketnya. Ya, paketnya. Paket BTS dan itu sampai tukang Gojek itu antri di seluruh gerai McDonald waktu itu. Ya. Itu salah satu fear of missing out. Ya. Jadi harus diperhatikan tren-tren seperti itu, ya. Next. Setiap pemilik usaha kecil harus mengajukan pertanyaan berikut untuk merancang strategi. Siapa pelanggan dan calon pelanggan saya? Kayak keripik tadi nih, keripik apa tadi? Terong. Itu siapa sih yang mau makan? Bibinian mau lah makan terong. Mbak ini mau makan terong, Mbak? Mau. Dalam bentuk keripik mau nggak? Nah harus ditanya. Siapa pelanggan dan calon pelanggan? Jangan-jangan terongnya dia maunya yang bebanam saja.
Iya kan? Nah, sambil makan iwak haruan. Orang macam apa mereka? Di mana mereka tinggal? Bisakah dan akankah mereka membeli? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus kalian jawab. Ya, siapa mereka? Siapa musuh saya? Ya, kemudian profil yang akan membeli ini siapa? Ya. Jadi jangan kalian hanya sudah menciptakan keripik terong tapi kira-kira siapa nih yang menukarinya? Ternyata yang menukari kekawanan juga. Itu mungkin disuruh juga, ayo dong beli ya. Nah, iya kan? Ya artinya tidak bisa dijual dalam skala yang lebih besar, iya kan? Seperti itu. Ya, dia tidak bisa ditaruh di Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya, ya. Anda suka datang ke Indomaret atau Alfamart nggak? Ada yang makanan ya dia hanya dijual pagi itu, inoguri. Ah, oh, onigiri. Itu buatnya orang UKM di Banjarbaru, ya. Itu omsetnya luar biasa. Sangat sederhana saja dia membungkus nasi pakai rumput laut, harganya 10.000 buat yang lambat sarapan, ambil saja 2 selesai. Sama aja Anda makan nasi kuning ya 20.000 juga, ya kan? Tapi ini lebih cepat, ya kan? Sekarang 11.000, wah karena BBM naik, ya kan? Nah, dia jual di Indomaret 7.000. Indomaret mengambil keuntungan 30%. Tuh. Coba kalau dia bikin sendiri ada counter misalnya di jalan apa gitu, ya kan? Tapi dia berpikir apa? Dia tidak akan mendapatkan reaching out, artinya pencapaian yang sangat besar. Karena orang pagi-pagi ke Indomaret, Alfamart itu sekarang hampir menjadi kewajiban. Ya, terutama laki-laki yang sedang bucinnya gagal. Kenapa? Karena ketika dia datang ke Indomaret, pasti ketika dibukakan pintunya akan dikasih senyum. Selamat pagi. Nah, ya. Tuh, betul tidak? Nah, jadi kalau kalian yang lagi bad mood, ya uring-uringan datanglah pagi-pagi ke Alfamart atau Indomaret, ya cari yang pegawainya ada perempuan, ya jangan laki-lakian semua sama aja. Ya, seperti itu. Pasti kalian akan lihat, selamat pagi, ya kan? Coba banyak kalian ke wadah acil warung, adakah demikian? Adalah? Tidak ada. Atau ke acil penjual nasi, adalah? Ada yang ada, makankah ya? Nah, kalian mau dimakan, iyalah. Jujur kan? Makankah ya? Nah, malah kalian yang mau dimakan. Next. Apakah saya menawarkan jenis barang atau jasa yang mereka inginkan di tempat terbaik pada waktu terbaik dan dalam jumlah yang tepat? Apakah harga saya konsisten? Apakah program promosi saya berfungsi? Apa pendapat pelanggan tentang bisnis saya? Bagaimana bisnis saya dibandingkan dengan pesaing saya? Inilah yang harus dijawab dalam melakukan marketing research. Terutama produk tadi, ya. Atau startup tadi ini sudah menjawabkah permasalahan yang akan dihadapi oleh konsumen? Jangan-jangan tidak, ya. Jangan-jangan itu karena Anda saja masalahnya, ya. Jadi harus ditahu, ya. Lanjut. Kenapa melakukan market research? Orang tidak akan membeli produk atau jasa yang tidak mereka inginkan. Jadi kalau kalian ingin menciptakan sebuah produk, produk itu harus menjawab permasalahan mereka. Ya. Tidak setiap perempuan suka terong ya. Kalau laki-laki mungkin suka. Kalau perempuan tidak suka. Ada yang tidak berani makan terong karena ada mitosnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti harus diperhatikan seperti itu. Mempelajari apa yang diinginkan pelanggan dan bagaimana menyajikan mendorong kebutuhan akan riset pemasaran. Bisnis kecil memiliki keuntungan atas bisnis besar dalam hal ini. Jadi perlu diperhatikan dengan baik-baik. Ya, jangan sampai, ya sekali lagi jangan sampai
produk yang Anda ciptakan itu karena ya Anda saja suka, ya pelanggannya tidak suka. Ya, jangan sampai menciptakan sebuah produk itu hanya Anda saja yang mengkonsumsi, ya kan? Carilah sebuah produk yang merupakan problem solving, ya. E-fishery gara-garanya memberi makanan ikan itu tidak efisien. Taunya dari mana? Ya mereka riset dulu. Oh, dihitung. Dihitung ya, ini anak-anak perikanan dihitung. Palet sekian, iwak sekian, dalam waktu sekian berat badannya ikan berapa? Begitu ya? Mana nih anak-anak perikanan? Begitu ya? Kira-kira? Ya, gitu. Ya, kalau beratnya di bawah berarti ada loss ya. Ada yang hilang. Ya, bayangkan kalau hilangnya itu 40%, ya harga palet itu 10.000, berarti sekali timba itu 4.000 membuang duit. Iya kan? Terbuang duit 4.000, 4.000, iya kan? Siapa? Ya, bayangkan kita mempunyai kolam di daerah Kabupaten Banjar itu kolam patin terbesar. Ya, milik haji siapa tuh saya lupa. Itu masih manual. Kalau datang e-fishery di sana, ekosistemnya jadi berubah. Bisa harga ikan patin itu bisa 10.000 di Banjar itu. Karena apa? Efisiensi. Ya kan? Memakaninya jadi bagus. Lihat tadi dia menggunakan mekanis ya. Waktu pertama kali saya mengunjungi mereka itu tajaunya tuh tajau yang warna biru. Ada loh yang rancak dijual di pinggir jalan. Nah sekarang sudah bertulisan e-fishery karena sudah mungkin meningkat ya kan. Ya. Jadi yang pertama kali mereka taruh drum itu di tengah-tengah kolam ikan. Jadi dia berputar, memberi makan ikan itu berputar. Kayak senjata, berputar. Kalau tadi lempar aja, lempar terus. Jangan-jangan yang makan ikannya itu aja, ya kan? Nah, kemudian ya itu tadi udang itu karena ada arusnya. Supaya apa? Antara jatuhnya palet itu ke air itu tidak langsung larut, tapi pas ditangkap oleh udang. Makanya ada perhitungannya. Nah, itulah gunanya mahasiswa menghitung. Ya, dan semuanya tadi lihat kan komputerisasi. Sangguplah para nelayan atau petani ikan memikirkan, kada sanggup dia. Iya kan? Kada sanggup. Makanya dijawab dengan itu, scientific reasons. Ada alasannya, saintifisnya. Petaninya apa? Jadi diuntungkan kan tadi? Diuntungkan. Ya kan? Pendapatannya meningkat. Karena apa? Efisiensi. Yang dulunya perlu satu truk misalnya palet, menjadi hanya setengah truk saja setiap bulannya. Karena efisien. Iwaknya apa? Iwaknya tambah lama. Timbangannya tambah besar. Terus tadi kalian lihat kan? Petani ikan langsung ketemu dengan pembeli. Tidak ada middleman di tengahnya. Karena middleman ini yang biasanya istilahnya itu pengepul. Pengepul inilah yang biasanya mendapat keuntungan lebih besar daripada petaninya. Mata rantainya putus. Sama juga dengan kalian membeli online. Baju online lebih murah kah lebih mahal kalau dengan dibandingkan di toko? Lebih murah. Karena apa? Middleman-nya diputus. Ya, mata rantainya diputus. Karena kalau mata rantainya semakin panjang, maka akan semakin besar dana yang dikeluarkan oleh konsumen. Contoh saja ada middleman-nya 10, ada 10 orang mulai Jawa sampai ke Banjar itu ada 10 middleman-nya. Ya, keluar dari gudang ada 1 pengepul, dari gudang ke Jawa 2 pengepul, 3 pasar Harum Manis 4, 5 turun lagi ke pasar Antasari 6 dah. Habis itu hanya sampai ke pasar Martapura. Bayangkan ada 6. Sudah 6. Masing-masing saja mengutip Rp1.000. Ya, berarti apa? Harga jual meningkat Rp6.000. Betul tidak? Betul kan? Nah, ini secara sederhana saja hitungannya. Ya enggak mungkin dong dia gratis.
ada angkut, upah simpan, iya kan? Kemudian uang bensin, uang keamanan dan lain sebagainya. Rugi kalau mereka tidak mengutip itu, karena mereka belinya dalam jumlah besar. Ya kan harus disimpan, Anda membelinya dalam jumlah kecil. Oleh karena itu jangan heran kalau Anda belanja di Topet, di Shopee, di Bukalapak harganya lebih murah bahkan di official store itu sendiri. Ya kan? Nah, karena apa? Memang demikian. Ya. Okay, next. How to do market research. Next. Nah. Analisis item yang dikembalikan. Jadi kalau kalian ini secara sederhana melakukan market research, Anda jualan kemudian dikembalikan orang. Kita takuni ini kenapa jadi dikembalikan? Ditanyain. Ya sederhana. Lagi lanjut. Tanyakan kepada mantan pelanggan mereka beralih. Asalnya ya makan di mana namanya? Sido Muncul. Ya yang di belakang tuh. Tiba-tiba tidak pernah lagi ke Sido Muncul. Acil Sido Munculnya tuh budenya itu harusnya bertanya kepada kalian kenapa nggak makan lagi ke sini. Oh ada yang lebih murah lagi bude. Oh berarti Sido Muncul lebih mahal. Ya, lihatlah harga pesaing. Ya, sah-sah saja kita melihati harga pesaing. Berapa mereka harga jualnya. Ya, lanjut. Riset pemasaran Poma hanya membuat proses yang akrab ini teratur. Ya, kemudian next. Ya, jadi riset pasar ada riset pasar sederhana, riset pasar sederhana yang saya sampaikan tadi, ya bertanya, kemudian melihat review, ya review. Nah itu riset yang sederhana. Tapi yang lebih kompleksnya adalah menggunakan konsultan. Ya menggunakan konsultan, ya kita bisa melihat, misalnya apa lagi? Menyewa lembaga riset, ya lembaga riset ini perusahaan-perusahaan besar. Lanjut. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama tentukan dulu masalahnya yang ingin disurvei apa, yang ingin diriset. Misalnya Anda mencoba meluncurkan produk baru, nanti kita pecah beberapa kelompok ini, kemudian Anda membayangkan saja apa yang akan Anda bikin, kemudian Anda identifikasi siapa kompetitor Anda, berapa harga jual Anda, kemudian dan lain-lainnya, ya untuk melakukan marketing riset sederhana. Pasar sudah akrab dengan perusahaan, Anda masih tidak bisa berbisnis Anda, perusahaan Anda memiliki citra dan reputasi yang buruk. Ya, misalnya mereknya tidak terkenal dan lain-lain. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Next. Kemudian Anda harus menentukan waktu penelitiannya berapa, 1 minggu, 2 minggu dan lain sebagainya. Kemudian budget anggarannya berapa. Ya, jadi wajib untuk menyertakan anggaran. Ya, lanjut. Ya, tujuannya apa? Nah, tujuannya agar orang itu bisa melihat ya produk Anda ini berkualitas atau tidak dan mendapatkan masukan untuk produk yang Anda jual. Karena sekali lagi kalau produk Anda jual ternyata tidak bisa diterima di pasar, buat apa? Ya, buat apa? Keripik singkong, Anda mau memproduksi keripik singkong. Adakah yang mau membeli? Padahal di Simpang 3 itu, Simpang 4 Banjarbaru setiap sore itu ada 5 rasa dia punya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Lalu keripik singkong seperti apa punya Anda? Itu pertanyaannya harus dijawab. Ya. Kemudian tentukan berapa banyak orang yang akan membeli produk Anda yang dikemas dengan cara tertentu dan ditawarkan dengan harga tertentu. Ya. Kalau tadi keripik singkong tadi Anda jual dan tidak ada yang beli, ya 2 hari aja bangkrut dah Anda. Iya kan? 2 hari aja bangkrut. Ganti pulang isuknya. Jualan apa nah? Thai tea. Iya kan? Ternyata sudah ada jualan Thai tea sebelumnya. Ada dum-dum, ya kan? Ada macam-macam. 2 hari jual lagi, ada payu ulang, stres. Ganti lagi, bubble milk tea.
Oh, bubble milk tea. Ternyata di ujung gang sana sudah ada lagi bubble milk tea, bagus lagi wadahnya, rumah cantik. Anda gerobakan saja, ya kan? 2 hari bisa bertahan, 3 hari bisa bertahan, karena banyak yang membeli ternyata tetangga Anda saja. Yang orang-orang di gang situ saja. Setelah semuanya orang gang mencobai, enggak ada lagi yang beli. Ayo, siapa dong? Gulung tikar lagi, ganti lagi di sablon gerobaknya, iya kan? Jual apa lagi nah kira-kira? Ayo, ternyata jualannya apa? Sempolan ulang, ganti pulang. Ayolah, ya itu karena apa? Anda tidak riset dan Anda tidak menciptakan problem solving. Yang tahu Anda hanya umpat kambing tumur. Ya, orang rame ini umpatan. Orang rame ini umpatan. Ya, saya ingat sekali itu rumah saya di Dahlina Raya, ya. Waktu itu tren es kepal Milo. Wow. Ya, depan kompleks saya itu ada juga es kepal Milo. Jalan ke sana dekat Intan Sari ada lagi es kepal Milo. Ya, jadi sepanjang jalan itu ada 4 es kepal Milo. Ayo, ya es kepal Milo. Waduh, saya bilang nih tunggu saja, ya. Malaikat maut akan datang ke Anda. Ah, betul. Nggak berapa lama, 1 bulan saja hilang gerobaknya. Nggak tahu sudah lunas apa belum, nggak tahu itu. Iya kan? Seperti itu. Jadi memulai usaha harus menggunakan riset. Ya, bukan hanya untuk melakukan tugas ini. Tetapi ciptakanlah risetnya, Mbak. Lanjut. Dan budget anggaran risetnya berapa? Ya. Next. Timetable waktunya, ya. Jadi disiapkan seminggu 2 minggu untuk riset. Lanjut lagi. Ya, metodenya ada 2 jenis penelitian yang tersedia. Ya, data yang dipakai adalah ada penelitian menggunakan data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer itu adalah yang Anda ambil langsung ke lapangan. Misalnya Anda melakukan kuesioner. Kuesionernya dibagi. Ya, pernah menerima kuesioner dari teman-teman enggak? Pernah enggak? Atau menerima kuesioner dari Tokopedia diisi itu, nah, ya. Atau dari Shopee, tolong isi kuesioner kami supaya kami bisa melayani dengan baik. Salam Shopee. Nah, ya kan. Pernah ngisi? Pernah? Enggak pernah? Orang isi saja supaya Shopee menjadi lebih baik. Iya, paling-paling 5 menit kan sampai, ya. Itu penting, ya. Sekali-sekali suara kalian itu harus didengar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua menggunakan data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang tersedia di mana-mana. Misalnya kita ingin membangun tadi membangun e-tukang, ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah berapa sih jumlah tukang di Banjarbaru ini? Setelah dicari-cari tidak ada datanya. Lalu kita ambil proksinya. Proksi itu artinya menyerupainya. Bagaimana caranya? Kita datang ke BLK. Di BLK itu sudah berapa yang meluluskan tukang. Nah, kan bisa dipakai di situ toh. Nah, itu data itulah yang dinamakan data sekunder. Karena data itu dikelola oleh BLK. Atau berapa sih jumlah penduduk Banjarbaru? Ada yang tahu? Nah, kalau tahu berarti kita harus kemana? Nah, harus ke BPS. Nah, data dari BPS itu adalah data sekunder. Ya. Nah, itu data sekunder. Beda. Beda dengan data primer, data sekunder itu adalah orang lain sudah melakukannya. Anda tinggal menarik saja datanya. Ya. Nah, beda ya. Yang membedakan data sekunder dan data primer. Oke? Data sekunder bisa dilakukan karena apa? Karena memang data itu sudah tersedia, jadinya murah aja. Kita tinggal assalamualaikumnya Bank BPS, kami mau minta data, ya kan dibaringnya, ya kan. Atau data yang tadi BLK ya kita cari ke BLK. Tapi kalau yang tadi kita ingin mengetahui ya bagaimana sih perasaan Bapak Ibu terhadap keripik apa tadi keripik terong tadi, ya kita harus mensurvei kan. Diisi, dijawab. Ya, nah itu kan kita harus memerlukan waktu, biaya dan lain-lain. Itulah data primer. Next, ya.
Penelitian sekunder lebih cepat dan lebih murah daripada penelitian primer. Ya jelas, karena orang lain yang melakukan untuk Anda. Mengumpulkan penelitian sekunder mungkin sesederhana melakukan perjalanan ke perpustakaan setempat atau pusat informasi. Menggunakan informasi yang sudah ada dipublikasikan survei, buku, dan lain-lain. Ya, sama tadi ya. Evisery itu dia survei dulu. Evisery, Aruna itu survei. Dia pengen tahu berapa sih jumlah nelayan di Indonesia. Ya, di daerah pesisir Pekalongan itu berapa sih nelayannya? Berapa sih tingkat pendapatan mereka? Nah, mereka survei dulu. Iya kan? Oh, ternyata mereka itu di bawah garis kemiskinan. Berarti kita punya peluang untuk membangunkan ekosistem. Mereka dua startup tadi adalah startup yang keren. Startup yang mendapatkan penghargaan dari berbagai bidang. Terutama tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Bahkan Gojek pun mendapat penghargaan karena dia ikut berkontribusi terhadap PDRB Republik Indonesia. Kenapa? Sumbangan Gojek itu kepada pemerintah lebih dari puluhan triliun. Sumbangan Gojek. Bayangkan kita naik sepeda motor itu ada pajaknya. Pajaknya dikutip kemudian diserahkan ke pemerintah. Ya. Bahkan data-data Gojek itu sekarang mahal. Terutama drivernya. Kenapa? Ya, karena Gojek itu ya dengan adanya Gojek, driver itu punya buku tabungan. Betul tidak? Yang dulunya tidak pernah punya buku tabungan. Mana ada tuh kalau ojek yang di pangkalan itu punya buku tabungan? Tidak ada. Dengan adanya buku tabungan berarti pendapatan mereka bisa terekam. Ya. Yang sekarang berburu nasabah Gojek itu adalah perbankan untuk penyaluran kredit rumah bersubsidi. Ya. Nah, jadi data sekundernya itu sangat mahal. Ya. Kemudian lagi asuransi berebut dengan Gojek. Ya, karena driver itu dilindungi oleh asuransi. Kemudian penumpangnya dilindungi oleh asuransi yang dibayar dengan sekali naik. Itu mahal. Ya. Jangan kamu anggap murahan Gojek itu. Dengan Gojek alias GoFood, UMKM terbantukan. Ya, saya dulu bercerita waktu pertama kali Gojek masuk ke Banjarbaru, saya ketemu sama Pak Wakil Wali Kota, Pak Darmawan Jaya. Saya bertanya kepada beliau, Pak Darmawan, ini Wong Solo ini kan punya Bapak nih. Setelah ada Gojek, GoFood di Wong Solo, peningkatannya berapa? 40% peningkatan omset dari GoFood ya untuk Wong Solo. Tanpa ada GoFood aja Wong Solo tuh rame. Ditambahnya lagi GoFood meningkat 40%. Siapa yang kada mau? Ya. UMKM, penjual-penjual itu bahkan yang tidak terkenal pun menjadi terkenal di GoFood gara-gara ratingnya tinggi. Iya kan? Kalian sebelum mencari kan cari rating, cari diskon. Ya. Namanya pemburu diskon ya. Masukin kodenya, kodein aja gitu kan. Daripada kalian memasak sama aja. Ya, mending digojekin aja. Atau digofoodin aja. Bayangkan dengan sebuah aplikasi ternyata bisa merubah Indonesia. Dan dia mendapat penghargaan di majalah Forbes. Ya, luar biasa ya. Dengan ada GoFood itu UMKM terbantukan. Yang dulunya hanya nongkrong, nunggu aja. Dengan adanya GoFood bisa order itu bisa datang dari mana saja. Ya coba lihat ya. Saya suka kalau lihat mau beli sesuatu kemudian ada GoFoodnya ada Gojeknya. Oh berarti ini sudah oke. Ya sudah oke. Wawasan penjualnya oke. Kemudian kita lihat ratingnya sudah oke. Berarti banyak yang coba. Ya. Sekarang orang datang belanja masuk ke restoran itu paling-paling dengan keluarga. Ya karena apa? Perilaku orang berbelanja sudah mulai berubah. Ya, kali lagi 10.000 itu bagi anak mahasiswa itu menjadi tidak berarti. Lebih baik main video game.
ya kan? Main PUBG, ya kan? Atau Mobile Legend lagi rame, karena kau makan kita GoFood, wah langsung, ya kan? Tuh, ya. Yang ke restoran datang dine in makan itu kecuali dia ada punya waktu luang untuk kongko-kongko, bicara-bicara, ya kan? Ya seperti itu, ya. Oke, habis ya? Habis kan? Banyak lagi. Primary research melalui kuesioner, survei online, eksperimen, panel, dan lain-lain. Next. Ya, ini desain riset instrumennya, merancang kuesioner dan lain. Lagi, lanjut. Ya, mengkolek data, ya bisa melakukan interview, ya kita menyewa orang untuk menjadi enumerator namanya, ya. Lanjut. Kemudian dianalisis datanya menjadi kesimpulan. Oke. Nah sekarang saya akan pecah kelompok ini per 4 orang, per 5 ya, ini 2 baris ya, jadi 5 orang. Ya 2 baris ini 2 kelompok berarti 5, di belakang 5, jadi ada 3 kelompok. Ya. Ada kertas di sini. Ada spidol. Ya. Sekarang kalian membayangkan ada sebuah produk atau jasa yang kalian produksi. Ya, ini 2 kelompok. 1 kelompok ya di belakang. Kemudian Anda tentukan objektif dari pertama produk atau jasa dulu. Ya, apa yang Anda miliki saat ini. Kemudian Anda melakukan riset. Yang pertama, siapa konsumen Anda? Siapa kompetitor Anda? Berapa harga jual produk Anda? Kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang marketing riset tadi. Ya, silahkan. Ya, ini exercise dulu. Ya, dibagi aja nih. Ya, kalau yang belum jadi produknya ya membayangkan dulu lah, dibayangkan dulu, ya kan? Apa kira-kira? Kita masih ada waktu sekitar 16 menit. Nah, hari ini hari Jumat. Ayo, silakan. Ini satu kelompok atau mau satu baris kah terserah. Ya, bikin aja berhadapan-hadapan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Oke, tentukan produknya. Kemudian jawab dengan 3 pertanyaan tadi. Step finally home. I've been gone for too long. It is true. If only I could do one thing, I'll be with you. It is true. Baby, how I need your loving from you. Baby, how I need your loving from you. Baby, how I need your loving from you. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind.
possible for us to feel this way forever. Loving you has never felt more right. Woke up lonely, and for you, there is nothing in this world I wouldn't do. I would walk 1,000 miles just to see you. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? I hope you always Oke, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. I wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe. Time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand that losing you now is the only choice for me. Someday I wrote some cross before, and someday our ocean will find its shore. If you've never been this tired, then you've never been this in love. When you feel there is time for us, then I'll be by the same old road. Oke, waktunya habis. Ya, silahkan. Oh, masih nulis ya. Yang sudah siap, kelompok belakang sudah siap. Ya, silakan. Ayo kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain tolong perhatikan dulu. Oke, jadi teknologi yang kami inovasikan. Bukan, mestinya kan bisnisnya dulu. Oh, iya. Iya kan, bisnisnya apa? Oh ya. Iya kan. Yang Bisnisnya- pertama-tama, Bisnisnya apa? Jualan. Kalau ini kan jualan apa misalnya? Iya kan? Iya. Usahanya apa usahanya? usahanya lebih kepada aplikasi, Pak. Teknologi berarti aplikasi. startup teknologi ya. Iya. Wah, ini sudah ada tuh startup teknologi itu, dengarkan. Ya, ya, ada jualan lagi dia, jualan startup teknologi. Teknologi apa? Nama teknologinya adalah Tani Genius. Nah, Yukom. Jadi melihat permasalahan sekarang ini kan untuk pertanian di Kalimantan Selatan itu selalu dalam kendali yang manual, tidak dilakukan secara otomatis. Nah, jadi untuk Tani Genius ini merupakan suatu aplikasi berbasis Android yang nantinya fungsinya itu untuk melakukan berbagai macam sensorik yang ada di pertanian. Contohnya seperti melakukan manajemen terhadap air yang dikeluarkan untuk kebutuhan dari tanamannya. Terus yang kedua adalah
sensor untuk deteksi predator yang ada di lahan pertanian, karena biasanya predator itu tidak dapat diprediksi secara penuh oleh petani kan, karena luasnya lahan yang ada di pertanian tersebut. Terus untuk controlling dari produksi hasil pertanian. Jadi hasil pertanian itu dilakukan controlling terhadap apa yang sudah dihasilkan untuk dilakukan manajemen penjualannya. Nah, karena di Kalimantan Selatan itu kebanyakan ya dari kelas bawah untuk petaninya, jadi di aplikasi ini yang ditonjolkan adalah fitur tani belajar, yaitu fitur yang mengembangkan lebih kepada edukasi kepada masyarakat pertanian. Tapi edukasinya itu bukan tentang pertanian, tapi lebih kepada teknologi yang misalkan di Jawa sudah diterapkan, tapi di Kalimantan belum diterapkan. Apa yang sudah diterapkan di Jawa itu bagaimana kita bawa ke Kalimantan untuk petani di Kalimantan. Nah, untuk mekanismenya secara teknis itu lebih kepada sensor-sensor tersebut itu sudah ada untuk sensor kelembapan, sensor pH tanah, sensor pergerakan-pergerakan itu sudah ada dijual di pasaran. Namun bagaimana kita bisa menggabungkan itu semua untuk bisa dideteksi dalam satu aplikasi. Jadi dalam satu aplikasi tersebut kita bisa mengontrol dari water manajemennya, dari deteksi predatornya, misalkan ada predator yang terdeteksi, misalkan pergerakan-pergerakan tidak unusual gitu, itu bisa ada notifnya di HP misalkan, dan sejenis keringkasan-keringkasan untuk belajar dari teknologi-teknologi sensorik ini, teknologi bagaimana bekerjanya itu sudah tersedia dalam aplikasi tersebut. Mungkin secara ringkasnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus ya. Wah, berarti racun Bapak sudah masuk ya, racun Bapak ya. Jadi racun yang Bapak virus tadi yang Bapak sampaikan sudah mulai terkontaminasi ya. Oke, lanjut yang kedua belakang. Belum siap. Kalau belum siap ini aja kelompok 1 ya. Sudah siap belum? Ya sudah. Kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide bisnis kami ini memanfaatkan hama pertanian sebagai energi terbarukan. Teknologi yang kami gunakan ini berbasis aplikasi juga, di mana kami ini membuat alat sebuah mesin pencacah untuk mencacah hama pertanian sebagai bahan bakar PLTU. Sasaran kami PLTU, kemudian para petani bisa menggunakan alat pencacah untuk menjual hama pertanian menjadi pelet, kemudian kami proses dan kami jual ke PLTU. Oke, itu ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Terima kasih, idenya juga sangat liar ya. Tinggal ini bisa divalidasi atau tidak. Kemudian bagaimana ini bisa menjadi income generating bagi perusahaan Ananda. Ya. Dari mana kira-kira duitnya datang, kemudian bagaimana secara operasionalnya. Ya. Yang jelas ini bukan jual makanan lagi, ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama usaha kami Sablonua. Hah? Sablonua. Oke. Produk jasa yang ditawarkan bergerak pada sebentar, Pak. Bisnis ini merupakan organisasi yang menjual barang atau jasa untuk mendapatkan laba yang tinggi. Di sini adalah sablon Benua untuk Indonesia. Calon pelanggannya adalah universal, prioritasnya adalah remaja usia sekitar 15 tahun sampai 35 tahun, antara pelajar, mahasiswa, dan organisasi-organisasi pemerintah lainnya. Analisis persaingan,
relatif banyak. Harga pasar, sablon diukur dalam satuan kertas A3. Jika di bagian belakang akan ada diskon. Strategi pasarnya ada offline atau membuka store yang strategis dan online menggunakan e-commerce, Instagram, Facebook, WA, dan aplikasi yang lainnya yang ditawarkan berupa produk dan jasa. Sudah? Sudah, Pak. Oke, ini agak berbeda ya. Dia menawarkan jasa sablon. Kalau kalian jasa aplikasi, ini jasa pencacahan atau mesin cacah. Ya, tinggal kalian nanti menganalisis ya bisa bertahan atau tidak. Ya. Ada yang mau tambahkan lagi? Ya, bisa bertahan atau tidak, siapa kompetitor kalian, harganya bagaimana dan lain-lain. Dan bisa tidak ini idenya ini divalidasi. Ya, divalidasi itu artinya ini bisa nggak eksis dia, bisa tidak berhasil atau tidak. Ya, itu penting. Ya. Dan yang sangat penting lagi sekali lagi, ya kalau itu bisnisnya kerumunan, ya tentu saja. Kalau kerumunan seperti apa? Kerumunan itu banyak pemainnya, berarti kalian akan sangat sulit untuk bersaing. Apalagi kalian adalah newcomer, pendatang baru. Ya, kalau bisnis sablon tuh ada Restu Guru, ada BZP, apalagi wah banyak. Ya, pertanyaannya kenapa saya harus menyablon wadah kalian? Ya kan seperti itu. Dan ini kalau bisnis kerumunan ya berdarah-darah ya karena sudah ada yang juaranya di pasarnya. Ya kan? Seperti itu. Ya. Kalau orang aslinya itu harusnya beliung dia, bukan mengambil itu. Ya, bukan terjun ke arah medan pertempuran tetapi mengambil ke sebelahnya atau mana. Sama aja. Kalau kalian ada razia, kalian langsung terobos atau kada? Hah? Kalau ada razia kendaraan, langsung masukkah atau mencari berbelok ke kiri atau ke kanan walaupun kalian lengkap misalnya? Biasanya apa? Kiri ya kan. Ya, tapi itu pilihan, ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri 1 menit lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ya, tantangan buat kalian. Ya, harusnya idenya out of the box. Ya, silahkan kalian berpikir lebih keras lagi. Lebih keras. Ya. Lebih keras lagi dan lebih apa ya? Tantang diri kalian keluar dari zona nyaman. Cari contoh-contohnya di luar negeri, di Jawa, yang lain, kemudian amati, tiru dan modifikasi. Ya. Naikkan kasta produk-produk kalian. Tuh aplikasi sudah naik kasta dia. Ya kan? Kalau jual makanan, sablon tuh kada naik kasta. Iya kan? Karena kada usah usaha muda, anak-anak SMK kan bisa bikin sablon, usaha sablon, ya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa di waktu yang lain. Selamat ya menciptakan ide-ide bisnis baru. Ya, insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan